Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11, Praktikal Laboratorium Proses Manufaktur Angkatan 2021. Di sini kami akan menjelaskan modul 4, yaitu pengaplikasian permesinan atau pembuatan rak sepatu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama itu ada saya sendiri, yang kedua ada Muhammad Nofrizal Ajitama, yang ketiga ada Alvin Rizky Syahputra, yang ketiga ada Gali Atta Maulana, yang keempat ada Afril Firda Amelia, yang kelima ada Muhammad Yafi Yawal dan saya Septia Anggraini. Ya, lanjut aja ke bagian selanjutnya. Ya, untuk latar belakang, proses manufaktur merupakan proses mengubah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi melalui proses kimia fisik yang berteknologi. Dalam manufaktur sering digunakan teknologi mesin untuk memudahkan proses sehingga menjadi efektif dan efisien. Rak sepatu merupakan salah satu produk yang dihasilkan melalui proses manufaktur. Rak sepatu merupakan tempat untuk mengorganisir dan merapikan sepatu dan alas kaki lainnya. Kemudian untuk perumusan masalah adalah bagaimana proses pembuatan produk rak sepatu sesuai dengan SOP. Kemudian untuk tujuan, yang pertama mengetahui permesinan yang digunakan, memahami prosedur pengaplikasian permesinan, mengetahui langkah pengerjaan pembuatan rak sepatu, dan manfaatnya yang pertama, praktikan mampu memahami pengaplikasian permesinan, dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitas, mampu menciptakan suatu produk. Yang kedua terdapat landasan teori. Yang pertama itu bahan baku, merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung yang merupakan bahan yang menjadi bahan integral dari produk jadi, dan bahan baku tidak langsung adalah bahan yang tidak dapat ditelusuri secara fisik keberadaannya pada produk jadi. Next. Selanjutnya, mesin dan peralatan produksi. Dalam proses pembuatan rak sepatu dari kayu dibutuhkan beberapa mesin dan perkakas seperti gergaji, mesin gerinda, dan palu. Gergaji merupakan perkakas yang berupa besi tipis bergigi tajam yang digunakan untuk memotong dan membelah benda kerja seperti kayu, besi, dan lainnya. Gergaji terdiri atas beberapa jenis sesuai dengan bentuk dan fungsinya seperti gergaji tangan, triplek, besi, jigsaw, sirsau, dan rantai. Next. Mesin gerinda merupakan mesin yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan menggunakan batu gerinda yang berputar dan menyentuh benda kerja. Batu gerinda memiliki tingkat kekerasan tertentu dan terdiri dari keping pasir grinding. Palu atau martil merupakan perkakas yang digunakan untuk memberikan tumpukan pada benda, seperti paku. Palu terdiri dari banyak jenis berdasarkan material penyusunnya, seperti palu besi, tembaga, dan kayu. Kemudian ada proses start atau PJ. Teknik ini terutama untuk melihat operasi mandiri dari tiap komponen. Data ini akan memberikan gambaran yang lebih cermat tentang pola aliran produksi dibanding dengan data rakitan, karena data ini melakukan data kualitatif bersama pada usulan perencanaan rakitan. Data proses operasi adalah salah satu teknik yang berguna dalam perencanaan proses. Ingatannya pada ini adalah diagram tentang proses yang telah digunakan dalam berbagai cara sebagai alat perencanaan dan pengendalian dengan tambahan produksi data lain. Data ini dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Next. Kemudian ada FPJ, pada dasarnya peta aliran produksi memiliki kesamaan prinsip data proses operasi. Perbedaannya mendasar adalah pada penggunaan simbol-simbol. Pada peta aliran proses menggunakan atau menggambarkan proses kerja dari awal sampai akhir. Peta aliran proses diawali dengan adanya studi mengenai struktur pengetahuan dan pengaruhnya untuk menggambarkan subjek yang ada dengan gambaran suatu simbol. Hasilnya memperlihatkan bahwa dengan menggunakan gambaran tersebut dapat memudahkan pemahaman. Peta aliran proses merupakan representasi aktivitas proses yang terjadi pada tempat kerja sebagai gambaran grafis simbol. Next. Kedua adalah bikin atau pengurusan proses merupakan suatu tabulasi langkah-langkah yang meliputi proses produksi komponen tertentu secara rinci berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan serta pengumpulan semua data yang dikembangkan oleh rekayasa proses dan peraturan produksi. Disebut juga sebagai lembar proses atau lembar operasi, berguna dalam menghitung jumlah mesin dan jumlah part yang dibutuhkan untuk memperoleh jumlah produk yang diinginkan. Data yang diperlukan adalah urutan proses operasi, nama peralatan, efisiensi, dan reliabilitas mesin yang digunakan. Oke, selanjutnya adalah bagian part list. Part list merupakan bentuk rincian dari Bill of Materials atau BOM yang berupa tabel. Tabel dari part list memuat informasi atau dapat mengidentifikasi kebutuhan yang harus diproses dalam perakitan. Part list juga merupakan daftar barang-barang yang diperlukan untuk membuat perakitan di Bill of Materials atau BOM dari suatu produk. Isi dari part list adalah part number, part name, number part, per product, dan drawing reference. Oke, selanjutnya adalah gambar dari produk jadi tersebut, yaitu merupakan rak sepatu. Kemudian ada flowchart, di mana itu dimulai, kemudian berisi tentang studi praktikum, studi literatur, kemudian membuat rumusan masalah, tujuan praktikum, kemudian refleks praktikum, alat yang digunakan berupa mesin gerinda atau gergaji, mesin bor atau palu, spidol, penggaris atau meteran, dan bahan yang digunakan itu berupa kayu, paku, cat atau politur kayu, dan kain kayu. Kemudian masuk ke bagian paham, lalu masuk ke peralatan K3. Peralatan K3 ini ada pakaian safety, kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker. Kemudian pengaplikasian peralatan dan permesinan, analisis, kesimpulan, dan selesai. Kemudian adalah ukuran dari tabel pengumpulan data, yaitu dengan panjang 60, lebar 25, tinggi 4, yang merupakan komponen 1 atau alas. Kemudian yang bagian 2 merupakan komponen 2 pada bagian kaki dengan panjang 50, lebar 5, tinggi 4.
Kemudian pada komponen 3 itu merupakan komponen pegangan dengan panjang 30, lebar 7, dan tinggi 4. Kemudian untuk tabel pengumpulan data pengurangan bahan, yaitu yang pertama komponen 1 alasnya panjangnya 50, lebarnya 20, tingginya 3. Kemudian untuk komponen 2 kakinya panjangnya 42, lebarnya 3, tingginya 3. Kemudian untuk komponen yang ketiga pegangan panjangnya 20, lebarnya 3, tingginya 3. Next. Selanjutnya tabel pengamatan data, yaitu tabel 6.1, komponen 1, 2, 3 masing-masing memiliki PO 6.000, 1.000, dan 840. Sedangkan untuk VO aksen yaitu 3.378, 180, dan untuk PP-nya yaitu 50%, 37,8%, dan 21,4%. Next. Proses produksi. Baik. Pada bagian pertama, terdapat bagian kaki rak sepatu memiliki panjang 42 cm sebanyak 4 buah, dengan ditambah satu batang kayu di atasnya yang lebarnya 3 cm. Bagian kaki rak sepatu terbuat dari kayu dan ukurannya sudah sesuai dengan ketentuan. Next. Yang kedua yaitu bagian pegangan rak sepatu terdiri dari dua buah batang kayu yang memiliki panjang 20 cm dan lebar 3 cm. Pegangan ini nantinya akan disambungkan dengan kaki rak sepatu. Bagian rak sepatu terbuat dari kayu dan ukurannya sesuai dengan ketentuan. Next. Yang ketiga yaitu bagian alas yang memiliki panjang 44 cm dan lebar 20 cm serta tebal 1 cm. Alas ini nantinya akan disambungkan dengan komponen rak kaki. Bagian alas rak sepatu terbuat dari kayu dan ukurannya sudah sesuai dengan ketentuan. Alas ini terdiri dari 2 buah. Next. Pada proses pembuatan atau proses produksi rak sepatu, pertama kita menyiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan. Selanjutnya kita harus mengukur ukuran kayu yang dibutuhkan untuk membuat rak sepatu. Lalu, kayu yang sudah diukur dipotong. Setelah selesai dipotong, kayu tersebut dihaluskan. Kemudian satukan potongan-potongan tersebut hingga membentuk rak sepatu yang sesuai dengan ketentuan. Berikutnya kita bisa menambahkan hiasan atau warna pada rak sepatu yang sudah kita buat. Selanjutnya ada operation process chart. Tabel di atas menjelaskan tentang urutan proses dan alat yang digunakan dalam pembuatan rak sepatu. Semua komponen seperti alas, kaki, dan pegangan melalui proses heksona. Proses pertama adalah pengukuran menggunakan penggaris dan spidol, dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan adalah 25 detik. Lalu, dilakukan pemotongan kayu menggunakan mesin gerinda dengan durasi waktu 10 menit, dan dilanjutkan dengan penghalusan menggunakan amplas dengan rata-rata waktu 2,5 menit. Lalu, semua komponen dirakit dengan palu dan paku selama 20 menit. Setelah semua jadi satu, rak sepatu kemudian dicat menggunakan buah sentet kayu selama 5 menit. Setelah jadi, rak kayu melalui proses inspeksi selama 40 detik dan dilakukan penyimpanan. Berdasarkan tabel di atas, terdapat 26 operasi dengan waktu 120 menit, 20 detik, dan inspeksi selama 40 detik, lalu penyimpanan. Total kegiatan yang dilakukan adalah 28 dengan total waktu 129 menit. Kemudian terdapat peta FBC. Peta dalam proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan transportasi, penunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama proses berlangsung. Serta di dalamnya memuat data informasi yang diperlukan untuk analisa seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan waktu biasanya dinyatakan dalam jam, dan jarak perpindahannya biasanya dinyatakan dalam meter sesuai dengan peta yang tertera pada slide ini. Next. Kemudian untuk produksi routing, analisisnya yaitu berdasarkan produksi routing yang telah dibuat di sebelah dapat diketahui bahwa nama objeknya adalah rak sepatu yang berjenis material kayu dengan nomor data 03 yang dirakit oleh kelompok 11 pada tanggal 26 Maret 2022. Berdasarkan produksi routing di atas terdapat 15 operasi kerja mesin yang dipakai, tools dan waktu standar. Pada 15 operasi kerja di atas untuk mengukur kayu menggunakan tools penggaris dan spidol, untuk memotong kayu menggunakan mesin gerinda dan tools yaitu gergaji, untuk menghaluskan kayu menggunakan mesin gerinda tangan dan tools yaitu amplas. Untuk proses penyambungan bagian-bagian kayu yang telah dipotong menggunakan tools yaitu berupa palu dan paku. Dan yang terakhir untuk proses finishing menggunakan tools kuas dan cat kayu. Next. Selanjutnya yaitu tabel part list. Untuk objek yang kita buat adalah rak sepatu, kemudian jenis material yang digunakan adalah kayu dan papan kayu, nomor peta 4, dipetakan oleh kelompok 11 dan dipetakan 25 Maret 2022. Untuk partnya ada 3, yang pertama alas rak, dibutuhkan 2 buah dengan bahan papan kayu. Kemudian yang kedua ada kaki rak dengan jumlah 4 buah dengan bahan kayu, dan yang ketiga pegangan rak jumlahnya 2 dengan bahan kayu. Selanjutnya untuk pembahasan, pada praktikum pengaplikasian permesinan ini, berdasarkan video yang telah diberikan melalui sosial media YouTube, maka dapat diketahui prosedur pembuatan rak sepatu ini. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan seperti kayu, gergaji, palu, paku, mesin gerinda, dan juga cat kayu. Kemudian, pastikan menggunakan APD agar terhindar dari kecelakaan yang mungkin terjadi pada saat membuat rak sepatu. Lalu selanjutnya adalah mengukur kayu sesuai dengan ketentuan yang diberikan dengan cara menggunakan spidol dan penggaris. Selanjutnya, potong bahan yang telah diukur dengan menggunakan mesin gerinda. Pastikan memotongnya harus presisi agar semuanya sejajar. Setelah itu, lakukan proses pengaplasan pada kayu. Jika dirasa sudah cukup halus, maka bisa lanjut ke proses perakitan dengan menggunakan palu dan paku. Dan yang terakhir, memasuki proses finishing di mana kita mengecat kayu agar terlihat lebih menarik dan juga lebih elegan. Next. Untuk kesimpulan dari praktikum modul 4 ini adalah yang pertama, dalam proses pembuatan rak sepatu dibutuhkan 3 perkakas, yaitu mesin gerinda untuk memotong kaki rak, gergaji untuk memotong papan kayu, dan palu untuk menancapkan paku. Yang kedua, pengaplikasian permesinan adalah proses seseorang dalam menuangkan pengetahuan ilmu permesinan dalam pembuatan suatu produk. Yang ketiga, pembuatan rak sepatu dari kayu dimulai dari pengukuran bahan mentah, kemudian dilanjutkan proses pemotongan, kemudian proses pengaplasan dan perakitan, lalu ditutup dengan finishing produk. Untuk saran modul 4 dari kami, yang pertama sebaiknya praktikkan menggunakan alat perlindungan diri yang sesuai dengan standar. Yang kedua, sebaiknya proses pembuatan dilakukan secara perlahan dan teliti agar hasil yang didapatkan lebih maksimal. Yang ketiga, sebaiknya dapat dibuat desain produk yang lebih menarik sehingga dapat menambah nilai estetika dan nilai fungsi dari produk tersebut. Kemudian terdapat tampilan yang berisi proses perhitungan dari tabel pengamatan yang sudah tertera di atas. Next.
Oke, sekian dari kelompok 11. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.